Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saat ini semua mengikuti Puji nama Tuhan, satu kegembiraan bagi saya dan kita semua. Di 1 Januari 2024 ini saya bersama saudara-saudari seiman berada di rumah Tuhan. Perkenalkan, saya kakak kandung dari Ibu Maria. Puji nama Tuhan, yang saya mau saksikan betapa Allah yang kita ikuti, kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada Allah yang setia. Ya, setia memelihara kita, setia memberkati kita. Makanya sepanjang waktu, sepanjang saat kita harus ingat Tuhan, selalu bersyukur. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menebus saya, menyelamatkan saya. Jadi sekarang saya mau ikut Tuhan, mau ingat Tuhan, mau ingat kebaikan Tuhan. Yang mau saya saksikan ialah beberapa waktu yang lalu, satu saat itu waktu saya bangun dari tempat tidur, saya merasakan kaki saya itu nyeri, sakit di bagian lutut, persendian itu ya, nyeri sakit, sampai kalau saya menekuk atau berjalan itu nyeri sekali. Saya udah minum konstan ya, obat penghilang sakit. Ya kalau obat itu bekerja, emang sakitnya hilang, tapi kan timbul lagi, kambuh lagi ya. Jadi dari sakit ini, kalau di malam hari udah tidak bisa tidur ya, karena sakit, nyeri sendi, nyeri di lutut ya. Sampai saya mau ganti celana pun sakit sekali, nyeri. Nah saat itu saya tuh timbul di pikiran saya, ada dua nih, apakah saya mau mengeluh atau istilahnya itu mau bersungut-sungut, atau satu lagi mengucap syukur, deklarasi ya. Jadi yang saya tahu kalau yang satunya saya pilih bersungut-sungut, ngomel, ngeluh, itu keadaan saya tambah buruk, tidak memperbaiki keadaan, malah saya parah ya. Tapi satu lagi, kalau saya bersyukur, memuji Tuhan bersyukurnya bukan sakit penyakit sayanya, itu memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan itu baik. Nah gitu ya. Jadi saya hanya pilih kedua. Jadi waktu saya nahan sakit itu, ya saya sambil itu tuh berseru aja, Tuhan kau baik, kau sembuhkan saya gitu bersuaranya gitu. Saya sembuh, Tuhan kau baik, Tuhan tolong saya. Pokoknya saya gitu aja ngucapnya gitu ya. Ya terus akhirnya saya puji nama Tuhan. Saya tuh nggak tahu ini sakit apa, kok bisa nyeri begini ya. Di lutut ini suhunya itu panas, ya panas. Nah akhirnya Tuhan berjalan dengan waktu, beberapa hari. Waktu itu saya bekerja sebagai guru bimbel, guru yang mengajar pelajaran murid-murid di sekolah. Karena sakit ini saya nggak bisa aktivitas terganggu, saya nggak bisa bekerja. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya ya terjadi kesembuhan ya, terjadi kesembuhan. Tapi saya juga pergi berobat ke dokter di Taman Surya. Ke dokter itu hanya diberi obat, akhirnya puji nama Tuhan saya mengalami kesembuhan. Dan satu lagi ya kesaksiannya ya, satu malam sekitar jam 10 malam,
saya terbangun karena geraham ya, mulut saya itu sakit gigi gitu, bengkak di sebelah kiri ini. Udah lama sebenarnya saya nggak sakit gigi, cuma kali itu tuh nyeri gitu, sakit. Itu mungkin karena itu kali ya, beberapa waktu yang lalu saya mungkin di roti itu ada coklat, nah itu kali coklat itu yang buat saya sakit gigi. Pokoknya sakit gigi. Saya coba tidur lagi, kan ngantuk-ngantuk ya, jam 10 malam, 11 malam lah lebih kurang jam itu. Saya mau tidur lagi, akhirnya nggak bisa, nyeri, sakit. Nah kan saya berpikir ya, mau ngilangin sakit itu menghilang nyeri konstan, tapi saya nggak punya. Terus malam jam 10-11 mau ke dokter mana, kan bingung juga ya. Nah udah akhirnya saya berdoa tuh ke Tuhan. Ya doa kan kita mengungkapkan keadaan kita juga ya. Tuhan, saya ini sakit gigi, obat penghilang sakit nggak ada, pergi ke dokter malam-malam dokternya tutup kali ya, belum buka. Tuhan, ini sakit ini kalau dibiarin ini sampai pagi bakal nyeri, saya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, kurang tidur kan badannya panas ya, badan kita meriang kalau kurang istirahat kan. Nah waktu doa itu saya nangkep dengar pokoknya ya, suara itu kedengar, kamu tidur katanya. Oh tidur, ya udah aku ikutin aja ya, habis saya mau gimana lagi, waktu tidur. Tapi bener terlelap akhirnya sampai pagi. Begitu pagi, loh kok hilang sakit giginya ya. Saya saking percaya itu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Bagi kita semua, saya percaya kita semua juga ditolong Tuhan. Itu dalam satu aspek, itu baru kesehatan. Tapi kita percaya di tahun 2024 ini kita akan mengalami kemenangan ya. Anak-anak Tuhan ini kemenangan dalam semua aspek ya, aspek kehidupan, baik dalam keluarga, ekonomi, keuangan, rumah tangga, yang kuliah, karir, semuanya, pelayanan, pekerjaan juga semuanya. Tuhan akan menolong kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan ya. Kalau bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Ya, selamat tahun baru di 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sedia angkat hatimu, angkat suaramu, yang layak disembah, kau layak dipuji. Oh, sinama yang segenap suku bangsa dan bahasa menyembah Tuhan. Setiap lutut dan bergelut, setiap lidah yang mengaku Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau berkenan hadir di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau perkenankan ini tempat ini Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang datang di hari yang baru, di tahun yang baru 2024 ini Bapa. Kami mau mencari Tuhan, kami mau datang ke rumah Tuhan dan bersyukur Tuhan sudah pelihara kami sampai hari ini. Kau sudah melindungi kami, Kau berkati kami. Apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan cukupi. Sampai hari ini Kau berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur Tuhan di hari yang baru, di tahun yang baru ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerja. Biarlah setiap firman ini boleh menyentuh setiap hati, sehingga ada perubahan, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu juga ini Bapa, sebagai alat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan, haleluya.
Puji nama Tuhan, saudara. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria. Ada yang panggil saya Pendeta Maria, ada yang panggil saya Evangelis Maria. Tapi saya ya udah Maria aja. Maria Agape ya, karena banyak nama Maria. Tapi karena Tuhan berkati saya bisa buka toko bahan kue. Toko kue itu namanya toko Agape. Tuhan suruh kasih nama Agape. Jadi namanya Maria Agape. Puji nama Tuhan ya, haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang baru di tempat ini. Tapi banyak gereja-gereja sebagian kosong, banyak yang jalan-jalan. Libur panjang katanya, ada yang ke puncak, ada yang ke pulang kampung, ada yang ke Jawa. Ya, kalau yang gereja besar banyak yang mungkin yang berduit ke luar negeri ya. Tapi kita tidak apa-apa, melayani saja. Kemarin saya hampir nggak jadi Pak, karena saya pikir aduh tanggal 1 takutnya saya pergi jalan-jalan gitu sama dibawa anak. Tapi saya bilang udah bisa lah, karena anak saya lagi pergi lama dia ya, baru pulang kemarin minggu. Ya puji Tuhan saya bisa melayani di tempat ini ya. Kemarin saya melayani di satu gereja di daerah Poris. Nah itu saya bawakan tentang kita harus jangan menoleh ke belakang. Seperti Rasul Paulus nengok ke belakang. Rasul Paulus dia jahat, ya kan, membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang. Ya, dia bilang aku melupakan ya di belakangku dan fokus ke depan, fokus pada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Ya, semua dosa-dosa kita di masa lalu, kesalahan kita, trauma-trauma, tragedi-tragedi yang pernah kita alami, kita lupakan. Ya, dosa kita bertobat, minta ampun dan jangan lakukan lagi. Karena Yohanes bilang, barang siapa menyebut nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita bertobat, jangan ulangi lagi. Jangan ikuti kedagingan lagi. Di masa lalu kita pernah berbuat salah, berbuat bodoh pada masa-masa kebodohan kita. Kita mengikuti kedagingan, kita mengikuti setan-setan arus dunia. Kita jatuh dalam dosa. Ya, jangan di kubangan babi terus. Harus seperti anak bungsu bangkit, berjalan kembali ke rumah Bapa. Ya. Jadi khotbah kemarin, lupakan masa lalu. Setiap kali iblis ada penuduhan, lu salah, lu berzina, lu pernah nipu orang, lu pernah makan duit orang, lu apapun juga, iblis seringkali menuduh. Tapi kita katakan, hei iblis, diam. Aku sudah bertobat. Aku tidak pernah mengulangi lagi. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Ya, tengking pendakwa kita. Iblis itu pendakwa. Seringkali anak Tuhan jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Seringkali iblis pendakwa. Lu kan dulu begitu. Ya, tengking dalam nama Yesus. Sekarang saya hidup benar, hidup kudus. Ya, dewasa dan melayani Tuhan. Amin. Nah, siapa di sini yang rindu untuk bertumbuh dewasa di tahun 2024? Oh, haleluya. Haleluya ya. Karena di tahun yang baru Tuhan berikan firman yang baru ya. Saya bacakan firman Tuhannya luar biasa di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Amin. Tuhan katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru di tahun yang baru. Kita memulai dengan Tuhan. Kita memulai tahun dengan Tuhan, mengakhiri tahun dengan Tuhan. Siapa di sini yang semalam berdoa dan pada saat pergantian tahun? Berdoa ya semuanya. Amin, haleluya. Tuhan, sertai aku di tahun kedepannya. Seperti tadi yang kesaksian, kita nggak tahu di depannya terjadi apa.
Ya, kita ini nggak ada yang tahu. Seringkali manusia sok tahu, pengen tahu ya nasib hidup kita, akhirnya pergi ke orang pintar. Kita pergi ke orang pintar dikatakan karena kita bodoh. Kalau sering ke orang pintar berarti kitanya bodoh. Kenapa kita nggak cari Tuhan sumbernya? Kenapa kita nggak mencari Dia yang menciptakan kita? Kenapa kita nggak mencari Tuhan, mencari rencana Tuhan dalam hidup kita? Bukankah rencana Tuhan itu ya dan amin? Rancangannya damai sejahtera, rancangannya terbaik. Seringkali kita rasa ingin tahu, kita manusia kita seperti Hawa, ya kan? Engkau makan buah ini nanti matamu terbuka, kau seperti Allah, nanti kau maha tahu, terbuka, ya kan saudara? Tetapi kenapa Tuhan merahasiakan rencananya, jalan-jalannya? Kenapa Tuhan tidak bukakan? Weh, nanti ke tukang kuamia ini, kamu umur 40, kamu akan mengalami ini. Umur 35, kamu akan hidupmu sukses. Nanti umur 40 kau sakit penyakit. Mau saudara digituin? Jangan mau ya saudara ya. Ada manusia pengen tahu. Bener lu, bener terjadi kejadian. Ya bahaya ya. Kita jangan pernah dinubuatin oleh setan. Karena setan seringkali mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya pernah dulu ada teman, seringkali ke tukang kuangnya peramal. Nah setiap awal tahun dia pergi ke tukang ramal untuk setahun ke depan ini terjadi apa keluarganya. Kalau terjadi yang jelek-jelek dikias itu nggak tahu ya, mungkin harus apalah dikias katanya. Tapi kalau yang baik-baik ya terima saudara ya. Tetapi ada hukum tabur tuai. Kalau kita ke orang pintar, ada kuasa-kuasa kegelapan di baliknya. Akhirnya keluarganya saya lihat, saya perhatikan. Ini benar-benar nyata loh, saya perhatikan. Keluarganya itu semua anak perempuannya nggak ada jodoh. Tuh. Jadi kayak seperti ada kutub mengikuti. Padahal cantik-cantik. Saya lihat keluarganya cantik. Ini saudara. Seringkali iblis itu dikasih iming-iming, dikasih yang baik-baik dulu, yang enak-enak dulu. Ya nanti kamu ini deh diramal nih. Kita kan manusia pengen tahu ya saudara ya. Nah kenapa orang Kristen gak boleh pergi ke peramal? Ya dikatakan terkutuk nanti kalau pergi ke peramal. Kenapa saudara? Karena itu pakai kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, cari rencananya? Kenapa seringkali Tuhan menyembunyikan rahasianya dalam hidup kita? Artinya kita mau Tuhan setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari cari Tuhan. Setiap hari bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Setiap hari berdoa. Setiap hari menyembah. Setiap hari memuji Tuhan. Minta rencana Tuhan. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Akhirnya sampailah ke ujung tahun. Mulai lagi tahun yang baru. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Bergandengan tangan bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan ke peramal pengen tahu masa depan kita. Bukan ke orang pintar pengen tahu nih manusia. Gimana nih jodohnya. Gimana nih saudara ya. Nah, saya tidak bicara tentang orang dunia yang sering ke orang pintar. Tapi banyak orang Kristen pun masih ke dukun-dukun. Ya, hati-hati, ke gereja tetap ke gereja, pelayanan tetap ke pelayanan, tetapi tetap cari orang pintar, tetap ke dukun. Karena apa? Jawaban Tuhan lama. Jawaban Tuhan kok aku doa-doa kok belum dijawab. Ya kan? Mendingan cepet. Ke orang pintar ya, kayak mie instan, pengennya instan. Doa dijawab, doa diberkati, doa kaya raya, doa dapat jodoh cepet-cepet ya. Manusia pengennya cepet-cepet. Tapi Tuhan, yang Tuhan inginkan apa? Perubahan hati, proses dibentuk, dikikis, dibakar, jadilah tembikar yang indah ya. Kemarin saya juga ngobrol dengan satu orang teman. Dia coba ya, karena dia sama temennya. Nih kita ke orang pinter ya.
nih bertiga, ini uang. Saya taruh misalnya uang 1 juta dia taruh di kantong. Terus ke orang pinter nih bertiga bilang, dia mau menguji dukun. Dia bilang, ini saya kehilangan uang 1 juta. Pak dukun tolong kasih tahu siapa yang ngambil, siapa yang nyuri. Itu padahal uang ditaruh di saku dia loh. Dukunnya bilang, oh si itu tuh yang ngambil, tempatnya di sini. Tuh kan, dukun juga bodoh, saudara. Akhirnya bertiga ini teman saya pulang. Dukun aja bodoh, dukun aja tidak maha tahu, tapi manusia sering cari orang pintar, orang cari dukun, saudara. Ya, itu ngetes, ya, bahwa dukun itu bukan orang pintar, dukun itu juga bodoh, saudara. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan kita untuk semakin hari melekat sama Tuhan, semakin hari mengandalkan Tuhan, semakin hari melekat sampai kita bisa dengar suara Tuhan, sampai kita terbuka hati kita, Tuhan tuntunanmu apa, ya. Tadi saudara Yakub juga meminta kita, saudara mungkin berdoa, ya Tuhan berkati tahun 2024 dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, apalagi saudara, ya, hubungan, pelayanan, kerohanian, semuanya harus ada pertumbuhan, harus ada sesuatu yang baru. Saya juga harus ada, kita planning ke depan harus gimana, ya, baik keluarga, kita doakan sehingga kita anak-anak Tuhan tidak stuck, ya, tidak stuck tuh, aduh begini aja sih nasib, ya, aduh begini aja sih kehidupan, bosan kok nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan. Saudara tahu kita harus ada perubahan. Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita akal budi, Tuhan berikan kita otak, dipakai. Ya, jangan kita hanya doa, Tuhan tolong berkati, tapi malas kerja, malas nggak pakai hikmat, ya. Tuhan bukakan jalanmu Tuhan supaya anak saya dapat jodoh, dapat pacar. Si Maria, tolong dong kenalin, si Maria kan banyak kenalan, biar dikenalin sama anak saya cari jodoh. Saya bener-bener kasihan gitu, bukan kasihan, iya deh, saya doain dah, saya nanti siapa ya Tuhan yang bisa buat jodoh anaknya gitu. Terus ada anak muda, kamu mau nggak saya kenalin nih, ada anak gadis lagi cari pasangan hidup gitu kan. Siapa tante? Si ini, anaknya ini. Oh jangan tante, nggak mau tante. Kenapa? Mamanya bawel. Jadi ibu-ibu harus ada perubahan, ya. Jangan bawel-bawel. Jadi kita hati-hati, jaga mulut. Jangan sampai karena kebawelan jadi pada berantem, jadi gosip, jadi negatif. Kita ada perubahan, ya saudaraku, ya. Kalau mau anak kita dapat jodohnya, kita harus berubah, ya. Kita akhirnya berantem sama tetangga kiri kanan karena kita kebawelan, jadi ngomongin orang, jadi gosip, jadi fitnah. Tuh hati-hati, di gereja juga terjadi entar kepahitan, terjadi fitnah, terjadi hal yang negatif. Karena apa? Kebanyakan mulut, ya. Harusnya banyak memuji Tuhan, banyak bersaksi. Kalau gereja di tempat ini mau bertumbuh, jemaatnya harus militan, harus kuat, harus jadi bertumbuh dewasa, jadi saksi Tuhan. Jadi kita bergerak, suruh jemaatnya juga, ayo melayani, ayo mendoakan. Jadi pendeta ajak jemaat satu, kayak saya pelayanan kemarin rolling, yang dari mana, ayo mau bersaksi, kamu melayani. Saatnya bukan hanya duduk manis di gereja, ya kan, pulang minggu datang lagi duduk manis di gereja 2 jam. Jangan, mulai melayani nggak hanya di gereja, mungkin di gereja musik, ya, worship, kolektan, ya, penyambut tamu. Tapi pelayanan sesungguhnya bukan di gereja, pelayanan yang sesungguhnya itu langsung ke jiwa-jiwa. Saudara punya anak, punya cucu, punya mantu yang belum percaya Yesus, diinjilin, jangan jadi batu sandungan. Saudara di tempat kerja, ya kan, ngobrol tentang Tuhan. Walaupun beda agama, gak apa-apa, mereka suka pengen tahu loh, Nabi Isa itu seperti apa. Jadi dimanapun kita berada, kita
sampaikan apa yang menjadi iman kita, kesaksian hidup kita bersama Tuhan. Kayak kemarin saya ke Pulau Pari sama teman-teman, undang hadirat Tuhan, hadirat Tuhan kita penyembahan naik, ya saudara, kita pergi bersembilan. Hadirat Tuhan kuat, saya percaya pulau ini akan dilawat Tuhan, akan dilanda Tuhan. Tuhan kirimkan penginjil, Tuhan kirimkan gereja-gereja, pendoa-pendoa di sana, anak-anak Tuhan yang mau memberitakan. Saya percaya, saya ngobrol udah mulai tertarik, ya kan? Saya merinding loh ibu berbicara sama saya tuh. Ada hadirat Tuhan yang kita bawa, ya. Pada saat kita ceritakan tentang Tuhan kita, ya, tentang kebaikan Tuhan kita. Oh iya Bu, begitu ya Bu? Iya, saya bilang gitu. Kalau orang Kristen mah nggak boleh kawin berkali-kali, harus sekali setia. Saya bilang, oh gitu ya Bu. Bapak, iya saya udah 2 kali katanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Bapak udah setia aja. Saya bilang gitu. Ya, jadi mereka rindu untuk lebih mengenal tentang agama Kristen itu seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan, ya, banyak hal yang kita kerjakan, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bisa sharing firman, bisa nyanyi nyembah. Itu tetangga-tetangga dempet-dempetan. Waktu kita sewa satu rumah, saya bilang, ini suara kita kedengaran ya. Nyembah Tuhan, hadirat Tuhan. Kita mintakan lawatan untuk pulau jiwa-jiwa di tempat itu, ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya juga bahwa hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Nih misalnya saudara anak-anak muda, ya kan? Oh, aku mau lebih lagi rajin berdoa, baca Alkitab, ya. Kemarin saya sharing sama anak muda, Bu Maria, sebetulnya Tuhan itu nggak mau pusing soal uang. Manusia kan pusingnya soal uang, ya kan? Duit. Sedangkan Tuhan nggak pusingin kita ada duit, nggak ada duit loh. Yang Tuhan sedang bentuk hati kita, proses hati kita. Ya, apakah hati kita tertuju kepada Tuhan, ataukah hati kita masih jahat? Itu yang diproses. Pada saat saudara nggak ada duit, nah timbullah bisa bohong, bisa mencuri, ya kan? Bisa menipu, bisa berdusta untuk dapat uang, ya, kepepet masalah uang, ya saudara. Bisa juga jadi kebaikan. Dengan pada saat gak ada uang, lama-lama gak cinta uang, akhirnya dia rajin bekerja, tidak malas-malasan lagi, tidak ngandelin orang. Biasanya minta sana, minta sini, ngutang sana, ngutang sini, capek. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Siapa yang di sini punya utang? Angkat tangan. Biar didoain. Bukan dipermalukan. Tapi didoakan, stop utang, ya. Stop mengandalkan manusia. Stop untuk siapa lagi yang bisa dipinjemin duitnya? Siapa lagi yang bisa membantu saya? Mau juga kedatang komunitas, Pak, ada kerjaan gak? Saya butuh kerjaan. Nah itu benar, ya kan? Bukannya pinjem duit dong, ntar lupa bayarnya. Ada yang begitu ya, komunitasnya jadinya gak baik. Coba dikasih jalan keluar, dikasih solusi, ya kan? Kita tahun 2024 ini bukan hanya jasmani aja yang meningkat. Kerohanian hidup kita juga ada perubahan. Yang dulu malas-malas jadi rajin, yang dulu penakut jadi pemberani, ya kan? Ya sudah bisa berani bersaksi juga Pak Yakub, ya kan? Dan Randy juga berdoa, nanti berdoa syafaat kita. Banyak yang minta titip doa, ya. Karena dia waktu dari dialah seluruh keluarganya percaya Yesus, dia dari Buddha, ya. Itu mujizat. Terus dia dengar suara Tuhan, kamu pendoa tuh, ya. Keluarganya masih ada punya kelenteng, masih punya ini wihara, tapi mujizat loh. Mujizat terbesar bukan karena saudara sakit sembuh. Mujizat terbesar bukan saudara punya hutang lunas. Mujizat saudara bukan karena saudara nganggur, saudara dapat pekerjaan. Tapi mujizat yang terbesar yaitu jika satu jiwa bertobat.
Itu mujizat, malaikat di sorga aja sampai sorak-sorai. Ya saudara, maka begitu berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus punya kerinduan untuk menjadi saluran kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saat ini kita ngambil perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus kembali pada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kita kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kasih kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Jangan semakin tawar, dingin, semakin akhirnya murtad. Baiklah kita semakin hari cinta Tuhan, semakin menyala-nyala dengan Tuhan, berapi-api dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan perkara-perkara yang ajaib, yang mujizat. Yang mujizat-mujizat itu Tuhan berikan untuk banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Seringkali manusia minta tangannya. Seringkali manusia cari tangan Tuhan. Tetapi Tuhan mau hati kita, pertobatan kita, perubahan kita. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Tuhan mau keselamatan. Maka di Natal kemarin dikatakan, aku datang untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara harus mengalami pertobatan. Kekristenan bukan agama. Saudara KTP Kristen, ya ke gereja. Saudara lahir orang tua Kristen, terus saudara jadi anak sekolah minggu, anak yang beragama Kristen. Tidak jaminan saudara. Kalau saudara tidak mengalami Tuhan, saudara tidak hancur hati di hadapan Tuhan, kalau saudara tidak mengalami pertobatan, sia-sia, agama tidak menyelamatkan. Tapi saudara pada saat bertemu dengan Tuhan, saudara hancur hati, saudara dijamah Roh Kudus, saudara mengakui, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku memerlukan salib Kristus. Aku memerlukan pengampunan. Aku memerlukan pertobatan. Ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni semua kelakuan perbuatan saya. Maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Dan disitulah satu perjalanan bersama Tuhan. Ya, saya juga di umur 20 tahun, orang tua saya pendeta. Tapi umur 20 tahun saya baru mengalami pertobatan. Pada saat saya dijamah Tuhan, pada saat Roh Kudus bekerja. Tadinya saya sombong. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya lihat enggak, saya berdosa enggak. Saya nggak merasa berdosa. Karena saya nggak melakukan hal yang salah gitu. Itu manusia sombong, nggak merasa berdosa. Tapi pada waktu dijamah Roh Kudus, pada waktu Tuhan hadir, disitulah saya mengalami hancur hati. Saya mengalami nangis lagi setiap datang doa malam, nangis lagi. Berapa kali saya doa malam setiap minggu, saya hancur hati, saya nangis tanpa saya tahu kenapa saya menangis. Saya nggak tahu saya kenapa menangis, tapi di dalam roh saya, di dalam jiwa saya ada sesuatu yang Tuhan remukkan, ada sesuatu yang Tuhan hancurkan. Kesombonganmu, ya, keangkuhanmu, yang tidak merasa memerlukan Tuhan, disitulah hancur hati. Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni semua dosa-dosa saya. Tuhan, Engkaulah yang menjadi juru selamat saya. Disitulah saya lahir baru. Disitulah saya mengalami Tuhan. Disitulah Tuhan, mulai saat itu saya bergandeng tangan hari demi hari bersama Tuhan. Terus Tuhan bawa. Enak? Enggak, saudara. Mengalami kesukaran, mengalami tempaan, mengalami pembakaran, mengalami pembakaran api. Kalau emas mau dimurnikan dibakar, mengalami masalah, pergumulan, persoalan yang berat-berat. Tapi disitulah Tuhan. Sampai hari ini saya berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Amin. Jadi saudara, tahun depan adalah tahun perubahan. Dan dikatakan padang gurun, Tuhan akan membuat jalan yang baru. Ya, saudara mengalami padang gurun, mengalami kekeringan, kesusahan, kesulitan, berbagai masalah-masalah hidup.
Tapi janji Tuhan akan memberikan, di padang gurun itu akan diberikan jalan, diberikan air. Dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku akan membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah mulai tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di hidup kita. Diawali dengan Tuhan, diakhiri hidup kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan tangan Tuhan. Jangan pernah dingin atau suam-suam. Jalan bersama Yesus. Terus di padang gurun sekalipun ada mujizat-mujizatnya sampai pada tanah Kanaan kita, yaitu tanah Kanaan kita, yaitu surga. Kita selama di bumi masih ada penderitaan, masih ada air mata, masih ada kesukaran, kesulitan. Tapi baiklah kita semakin hari semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Nanti teman saya untuk berdoa buat jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang militan. Kita sudah akhir zaman. Di depan akan terjadi masa yang sukar. Ya, kita akan berdoa. Kita naikkan haleluya, haleluya. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Musik dulu ya.
Tuhan. Mau berjamaah urapi mereka Roh Kudus, bekerja sebebas-bebasnya hari ini. Siapa tiap hati-hati yang dibawa ini, hati-hati yang tidak sombong lagi, hati-hati yang penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, yang akan kuat menjaga kehidupan ini, yang tidak suatu dulu, yang tidak dingin, tapi mereka berapi-api melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Urapan Tuhan mengalir, Roh Kudus, mengalir, tapi Roh Kudus turun. Jangan hadis satu-satu, jangan hadis satu-satu yang ada di sini. Jangan Tuhan, tapi Roh Kudus terus bekerja. Jangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sudah selesai berbicara. Kami Roh Kudus terus bekerja. Kami berbicara apa dan boleh dalam hidup kami. Kami jadi tangan Tuhan. Di mana Kau hari ini menjadi kami dengan kehidupan. Kami tidak boleh lagi. Kami tidak haus lagi. Kami tidak sumber air kehidupan. Sudah mengalir. Dalam hati kami menjadi kapal air yang terus memancar sampai kedatangan Tuhan Yesus. Berapa Tuhan sudah melayani di tempat ini. Berapa Kau sudah turun dan sedang jemaatmu di tempat ini. Sehingga ada perubahan hidup, ada perubahan karakter. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan dengan angkat melalui gereja di tempat ini. Mereka bukan gereja yang bergerak. Jiwa-jiwa perjuangan dewasa yang beriman, yang lahirnya jiwa-jiwa baru ya Bapa. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bisa belajar mendoakan. Mereka boleh membesuk jiwa-jiwa. Mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Roh Kudus bekerja Tuhan di ujung zaman ini. Dan kami terus bergandeng tangan. Gereja Tuhan dimanapun itu denominasi. Biarlah gereja gerakan Pentekosta Tuhan. Boleh menjadi berkat Tuhan. Boleh terus meneruskan, disucikan, dinyawasakan menjadi pengantin Kristus yang tidak ada cacat dan celah. Terima kasih Bapa atas sudah selesai berbicara. Dan Tuhan terus berbicara dalam setiap hati kami. Dan kami boleh terus taat setia sampai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke. Opung, ya, makasih Pak ya. Iya, Opung. Tuhan berkati ya. Karena Roh menyala